Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanan Givari Setiawan dari kelas 12 MIPA 6 SMA Negeri 1 Taman Sari Kabupaten Bogor. Saya akan menjelaskan tentang peran kimia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya tinta. Sejarah tinta kurang lebih 5.000 tahun yang lalu, sebuah tinta untuk menghitamkan permukaan yang timbul dari sebuah gambar dan tulisan-tulisan yang terpahat di batu dikembangkan di Cina. Tinta permulaan ini merupakan campuran antara jelaga dari asap air cemara, lampu minyak, dan gelatin dari kulit binatang, serta darah yang dibekukan. Tinta yang awal digunakan di India pada akhir abad keempat sebelum Masehi disebut masi adalah campuran dari beberapa komponen kimia. Tinta merupakan sebuah media yang sangat kompleks berisikan pelarut, pigmen, celupan resin, dan pelumas solubilizer, semacam senyawa yang membentuk ion-ion polimer polar dengan resin tahan air. Surfaktan yaitu unsur basah yang menurunkan tekanan permukaan dari sebuah cairan, memungkinkan penyebaran yang mudah. Surfaktan juga menurunkan tekanan antar permukaan antara dua cairan. Materi-materi partikuler pemijar dan material-material lainnya. Komponen-komponen tinta tersebut menjalankan banyak fungsi pembawa tinta, pewarna, dan bahan-bahan adiktif lainnya, digunakan untuk mengatur aliran, ketebalan, dan rupa tinta ketika kering. Jenis-jenis tinta. Yang pertama, tinta berpigmen. Tinta berpigmen berisi unsur-unsur lain yang memperkuat peresapan dari pigmen pada permukaan dan menghindarkan tinta dari terhapus oleh gesekan mekanis. Material-material ini biasanya berkaitan sebagai resin dalam tinta berbahan celupan atau unsur pengikat dalam tinta berbahan dasar air. Dikarenakan tinta berpigmen berada di permukaan kertas, tidak ada tinta yang diperlukan untuk membuat intensitas warna sebagaimana tinta berbasis pelarut. Tinta berpigmen juga ditengarai lebih tahan ketika tercuci, karena tinta-tinta jenis ini sangat disarankan untuk penggunaan permanen. Tinta-tinta jenis sel selalu tahan hapus dan seringkali sangat disarankan sekali bahkan oleh mereka yang biasa membuat pemalsuan dokumen. Yang kedua, celupan-celupan dalam tinta. Tinta berbasis celupan umumnya lebih kuat daripada tinta berbasis pigmen dan dapat menghasilkan lebih banyak warna dari sebuah kepadatan yang dihasilkan per unit massa. Akan tetapi, dikarenakan celupan mudah larut dalam tahap cair, tinta-tinta ini memiliki kecenderungan membasahi kertas, jadi tidak efisien dan juga berpotensi melunturkan tepian-tepian sebuah gambar dan kurang berkualitas ketika tercetak. Untuk menghindari masalah ini, tinta berbasis celupan ini dibuat dengan pelarut yang cepat kering atau digunakan metode pencetakan cepat kering seperti menghembuskan udara panas begitu usai pencetakan. Penggunaan tinta modern. Hingga beberapa tahun kemudian, para konsumen menaruh sedikit perhatian terhadap tinta daripada isi ulang untuk pena-pena mereka. Pena-pena cair menjadi hal yang baru sebagaimana pena ballpoint atau pena berbola yang mudah tersedia di pasaran. Pengenalan komputer-komputer rumahan mengarahkan kepada pencetakan rumahan. Hari ini di berbagai negara berkembang sangatlah jarang ditemukan tempat atau bisnis yang tidak mempunyai printer. Sebagai hasilnya, membeli tinta dalam bentuk tangki tinta sekali lagi menjadi bagian dari hari-hari pengalaman belanja, seperti membeli botol tinta 50 tahun yang silam. Tempat-tempat refill atau isi ulang tinta untuk tangki tinta ada di mana-mana. Perusahaan percetakan resmi juga demikian. Para pelanggan dapat mengurangi biaya pencetakan dengan menggunakan jasa isi ulang dari sebuah perusahaan refill atau membeli produk OEM serta pabrik daripada mengisi ulang. Bahan apa saja yang terkandung di dalam tinta pulpen? Yang pertama hidrokarbon, yang kedua keton, yang ketiga glikol ether, yang keempat alkohol. Aspek kesehatan. Ada sebuah kesalahpahaman bahwa tinta tidaklah membahayakan meski tertelan. Sekali terminum tinta dapat membahayakan kesehatan seseorang. Beberapa tinta seperti yang digunakan di printer-printer, bahkan yang berada di pena-pena kita dapat berbahaya. Meski tak menyebabkan kematian, kontak yang salah dapat menyebabkan efek seperti sakit kepala luar biasa, iritasi kulit, dan kerusakan sistem syaraf. Efek-efek ini dapat disebabkan oleh larutan atau pigmen utama seperti p-anisidin yang digunakan dalam proses pembuatan warna dan cahaya tinta. Pusat Pengendalian Racun menyatakan bahwa konsumsi tinta berapapun mesti dilaporkan ke rumah sakit terdekat atau pusat pengendali racun. Nah,
Ada juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat menulis tugas, dapat mewarnai, dan lain-lain. Mohon maaf bila ada kata, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.